Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Della Novella. Saya dari program studi pendidikan geografi yaitu kelas A pagi. Baik, saya di sini akan membahas tentang abrasi pantai. Kita akan memasuki poin yang pertama yaitu poin A, pengertian abrasi pantai. Apa sih abrasi itu? Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak, terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Sederhananya, abrasi adalah pengikisan di daerah pantai akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya destruktif atau merusak. Karena adanya pengikisan tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya daerah pantai, di mana wilayah yang paling dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan. Oleh karenanya, apabila dibiarkan, abrasi akan terus mengikis bagian pantai dan air laut, bisa membanjiri daerah di sekitar pantai. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua yaitu B. Penyebab abrasi. 1. Faktor alam. Faktor alam yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi antara lain seperti pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang laut serta arus laut yang sifatnya merusak. Tentunya faktor alam yang menyebabkan abrasi ini tidak dapat dihindari karena laut memiliki siklusnya tersendiri. Karena pada suatu periode tertentu, angin akan bertiup sangat kencang sehingga menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar pula yang dapat menyebabkan pengikisan pantai. 2. Faktor manusia. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya adanya ketidakseimbangan ekosistem laut di mana terjadi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Sehingga apabila terjadi arus atau gelombang besar, maka akan langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Pemanasan global juga menjadi salah satu pemicu abrasi. Misalnya seperti aktivitas kendaraan bermotor atau dari pabrik-pabrik industri serta pembakaran hutan. Asap-asap yang menghasilkan zat karbon dioksida tersebut akan menghalangi keluarnya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Akibatnya, panas tersebut akan terperangkap di lapisan atmosfer yang dapat menyebabkan suhu di bumi meningkat. Apabila ada kenaikan suhu di bumi, maka es di kutub akan mencair dan permukaan air laut akan mengalami peningkatan yang dapat mempengaruhi wilayah pantai yang rendah. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia secara besar-besaran juga menjadi faktor penyebab abrasi pantai. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kecepatan dan arah air laut saat menghantam daerah pantai. Karena jika tidak membawa pasir untuk kekuatan untuk menghantam pantai semakin besar. Baik, kita akan memasuki materi yang ketiga yaitu dampak abrasi. 1. Penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. 2. Merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar risiko bencana. 3. Berkurangnya sumber daya ikan dan plasmanutrah karena rusaknya hutan bakau. 4. Abrasi menjadikan permasalah bagi ekosistem dan pemukiman yang berada di pesisir. Wahyuningsih 2016 dalam Tokidah DKK 2017. Dampak dari abrasi yang secara langsung ke masyarakat adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial merupakan berbagai aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat, antara lain keadaan demografi, kesehatan, pendidikan, perumahan, kriminalitas, sosial budaya, dan kesejahteraan rumah tangga. Basrawi et al. 2010 dalam Tokidah DKK 2017. Baik, kita lanjut yaitu ke materi keempat, D. Penanggulangan abrasi. 1. Menanam pohon bakau. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya dapat menjulur ke dalam air pantai.
Biasanya, pohon bakau ditanam sejajar garis pantai untuk sekaligus membatasi daerah air dengan daerah pantai yang berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai. 2. Memelihara terumbu karang. Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan terumbu karang. Seperti kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki, maka dapat meminimalisir terjadinya abrasi. 3. Melarang penambangan pasir. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan bila persediaan pasir di lautan masih memadai sehingga gelombang air tidak menyentuh garis pantai. Baik, kita memasuki materi yang kelima, yaitu E. Upaya masyarakat menyiasati abrasi pantai. Melakukan tindakan pencegahan mitigasi. Upaya masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi dapat berupa struktur maupun non-struktur. Upaya masyarakat secara struktur berupa penanaman pohon bakau atau mangrove, pembuatan pembangunan penahanan ombak, serta dengan membangun rumah panggung. Sedangkan upaya secara non-struktur berupa penyuluhan dari berbagai instansi terkait serta mengangkat isu peristiwa abrasi di daerahnya ke tingkat nasional sehingga internasional. Rohman dalam bukunya 2014. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa abrasi pantai menjadi masalah yang besar bagi ekosistem kehidupan sosial di kawasan pesisir. Abrasi memberikan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir. Sosial dan ekonomi masyarakat menjadi hal yang paling terdampak oleh adanya abrasi. Selain itu, kerusakan lingkungan pesisir juga merupakan dampak dari abrasi pantai. Dalam menyikapi peristiwa abrasi pantai, masyarakat memiliki pilihan untuk berpindah ke tempat lain atau tetap tinggal. Ketika masyarakat memilih untuk tetap tinggal, secara otomatis mereka juga harus beradaptasi. Selain beradaptasi, masyarakat juga harus melakukan pencegahan mitigasi, baik secara mandiri ataupun melibatkan instansi terkait. Pencegahan secara mandiri misalnya saja dengan meninggikan tempat tinggal dan mengubahnya menjadi rumah panggung. Adapun kalau melibatkan instansi terkait dapat berupa penyuluhan. Baik kawan-kawan, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.